Oke, kita kembali di Trijasa Pagi Surabaya. Spesial Cak Wawan ada di Grodoknya. Wongnya siji tapi rasanya kayak wong sak kampung itu. Ini kelasnya Laksamana ya. Berarti mereka numpak kapal ya? Numpak kapal kok ya. Lewat Kalimas. Ya, Cak Ilman dalam momentum hari. Ayo dikenalno situ-situ. Ya, ini dalam rangkaian Hari Donor Darah Sedunia, Cak Ilman, yang jatuh hari ini kalau tidak salah ya. Kita bersama dua narasumber yang luar biasa. Satu adalah Dr. Wanda. Ya. Pagi dokter. Pagi. Salam sehat semua. Salam sehat, Dr. Wanda. Salamnya donor darah apa ya? Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Ya, Dr. Wanda adalah kepala bagian ya dok ya. Kepala bagian Humas PMI Kota Surabaya. Siap. Dan yang satu lagi adalah dikenal loh Cak? Yang satu lagi perlu dikenalkan? Iya. Tadi dikenal no nanti. Gak ngomong aku. Ini adalah seorang tokoh yang di mana-mana selalu jadi. Oh iya. Jadi toko galangan, toko sepatu. Luar biasa ini. Iya. Setiap apa yang disentuh pasti jadi. Beliau adalah Cak jadi Galajabu. Ya, siap. Salam kemanusiaan. Sehat aja apa? Sehat walafiat. Alhamdulillah puji Tuhan Astunggara. Luar biasa jadi. Aku kecul lah ya, Cak. Apa Cak? Ya, Karo kupluke. Aku dhewe jage senden yo angel. Kupluke lho, Cak. Kayak tower ya. Lah ini yang menarik ini Cak Ilman. Saya itu belum pernah mendengar yang namanya Cak Jadi itu jatuh sakit. Oh iya. Usut punya usut, ternyata beliau adalah seorang donor aktif. Oh, dan tentu gitu. ini berdampak Iya, terhadap iya. kesehatan. Sampai nonton. Iya. Wajahnya itu kan cerah gitu. Cerah. Ya, iya Cak. Bener tak Cak? Iya, saya jadikan donor darah ini sebagai gaya hidup. Nah, Jadi gaya hidup sehat, gaya hidup hebat, gaya hidup bermanfaat. Nah, itu Cak Iya. Ilman. Kayak ngentara nih, Cak. Umurnya ya kayak 17 tahun juga. 17 tahun ya. Tiba-tiba Berapa Cak usia sekarang? Cak Jadi. Usia 58, kelahiran 65. Wow, Cak. Sampai Apa menene jare WHO itu tuwek iku tak umur 80. ngono ya. Oh, berarti Masih ABG. Masih ambil. Atas bawah gede. Nah, itu benar. Karena hari ini ya Cak ya, hari ini adalah hari Donor darah donor sedunia. darah sedunia tanggal 14 Juni 2023. Iya, Ya, kita membicarakan tentang hal ini ya. Dan ini yang menarik adalah aktivitas donor darah di Kota Surabaya ini kalau berdasarkan data yang dipunyai PMI ya Dokter Wanda ya. Ini grafiknya gimana Dok? Selalu meningkat atau Ini stuck atau alhamdulillah meningkat ya. Jadi ya? sebetulnya ada suatu apa istilahnya ya, kayak tuntutan dari pusat gitu, bahwa di Indonesia ini harus paling tidak 2% penduduknya itu adalah pendonor. Oh gitu. 2%. Nah, Surabaya itu 16%. 16% dari 2% Luar berarti biasa 8.000 ya. Ya, penduduk dari 3 yang juta harus- ya, Oh, dari 3 3 juta penduduk Surabaya. Nah, itu juga istilahnya bisa seperti itu ada apa istilahnya ya, mereka yang kaula muda nih saat ini. Nah, milenial betul sekali. Ini mereka antusiasnya sangat luar biasa untuk donor. Ya, apalagi setelah pandemi ini lewat ya, insya Allah sudah tidak ada lagi gitu ya. Ini mereka betul-betul sangat antusias sekali. Rasa ingin tahu yang sangat besar gitu ya. Ini pengaruh juga secara spirit itu dari nama kabaknya. Dokter Wandai kan. Waktunya Anda donor darah. Luar biasa. Cak Jadi mesti nemu. Bokulai yang itu. Mulainya sebelah ya. Luar biasa. Ya. Tapi hari donor darah ini tujuannya apa sih Dok? Kan setiap kita kan ada momen untuk ya donor darah, tapi untuk khusus donor darah sedunia ini tujuannya apa sih? Ya baik, jadi sebetulnya itu apa namanya Hari Donor Darah Sedunia itu kok diperingati tanggal 14 Juni ya, ini awalnya gitu ya. Itu sebetulnya adalah hari kelahiran dari penemu golongan darah. Oh gitu. Seorang dokter ilmuwan dari Austria, dia bernama Karl Steiner. Ginyar. Jadi dia itu denger, sebagai ilmuwan penemu golongan darah ABO dan rhesus. Ya betul. Sehingga oleh WHO ditetapkanlah untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia ini pada tanggal 14 Juni sebagai hari kelahirannya Karl Steiner tersebut. Begitu. Jadi sebetulnya slogannya ini juga ada kita. Dan slogannya itu adalah
give blood, give plasma, share life, share often. Atau berikan darahmu, berikan plasmamu, bantu kehidupan dan bantu sesama. Jadi momen ini pas ya, 14 Kak, Juni nih ya. 14 Juni, ya. Kalau Cak Jadi ini juga penemu, Cak. Beliau adalah golongan pelawak cerdas. Itu masuk golongan darah apa gitu? Wah, aku bingung sampean takoki, Cak. Golongan darah. Saya golongan darahnya O. Obrolannya luar biasa. Tapi ngomong Cak Jadi mulai donor kapan nih Cak Jadi? Iya, mulai donor itu ada cerita menarik gitu ya. Lucu ini. Gimana lucu? Semua ya, apalagi kita ada di Indonesia yang berbineka ini. Jadi sewaktu saya diajak teman untuk ngantar donor darah, itu awal-awal saya usia 20 tahun gitu. Berarti milenial waktu itu ya? Milenial sampai milenium. Jadi di sana itu terpampang, saya ini kan dari SMA Dapena, ya. Saya ke sana sama teman SMA itu, di ruangan donor darah itu ada jadwal, Dok. Ada jadwal gitu. Jadwalnya tuh saya lihat. Jadi yang saya ingat saat itu Gereja Kristus Raja tanggal sekian orang, Gereja Betel Indonesia tanggal sekian berapa orang, Gereja Huria Batak berapa orang begitu. Loh, kok gak ada masjid, kok gak ada musola. Lah saya kepingin, ya Tuhan, berikan saya kesehatan, saya ingin donor Tuhan. Nah, berarti apa? Ada spirit dari teman-teman Nasrani saat itu untuk saya bisa donor darah. Akhirnya bisa sampai saat ini 122 kali yang terdata itu. Iya. Rasanya waktu kali donor gimana? Awake rada enak, sehat, apa bugar terus ya? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Lumrah. Iya, lumrah. Apalagi maaf dong ya, harus saya sampaikan kabar-kabar. Iku apa? Dome gede lah. Bagi orang yang enggak yang punya ketakutan dengan jarum itu kan kendala juga. Ternyata setelah saya merasakan pertama, nggak seperti bayangan kita dong gitu loh. Enak happy begitu gitu loh. Mari ini dikai kacang hijau tiga kabin begitu. Nah, sejak itu kemudian seterusnya saya bisa rutin karena apa? Saya merasakan kata dokter memang benar. Jadi darah ini terus bisa diperbarui lagi begitu. Seperti itu. Ya, menarik. Jadi apa yang disampaikan Cak Jadi ini, Dokter Wanda, tentu ini menjadi bagian dari sebuah kampanye bagi PMI untuk apa kemudian donor darah ini tetap bisa dilakukan ya. Karena memang donor darah itu pasti akan membuat seseorang itu pola hidupnya menjadi lebih baik, lebih sehat. Benar. Karena dia merasa bahwa ini darahku ini untuk orang lain ini gitu ya, untuk pasien atau orang yang memang betul-betul dalam kondisi kritis ini antara hidup dan mati. Nah, jadi dia biasanya mempertahankan pola hidupnya dengan lebih baik. Nah, itu dia, jadi kehidupannya jadi lebih baik, lebih tertata. Saya takutnya Dok, kalau nggak pola hidupnya nggak baik, itu takutnya ketika donor ditolak Dok. Itu kita beban itu. Sehingga seminggu atau setengah bulan kita betul-betul harus fit. Iya sudah. Kan nggak boleh minum obat dong. Iya kan. Nah itu yang membuat kita sehat. Tapi kalau ditolak itu kenapa ya Dokter Wanda ya? Ya, penolakan itu sebetulnya dari persyaratan donor itu ada beberapa macam sih ya. Memang salah satunya adalah dia harus sehat, betul-betul sehat. Kemudian usia juga ya, minimal 17 tahun. Maksimal tidak ada ini untuk donor rutin, ini sudah tidak ada lagi umur maksimal, kecuali dia donor pertama sekali 60 tahun dia baru boleh donor. Nah, kemudian berat badan Dok? Ya, berat badan itu minimal 45 kilo ya. Minimal berat bersih 45 kilo, ya. betul. Kemudian nanti kita akan periksa tekanan darah, HB-nya dan lain sebagainya. Nanti calon mantu saya 55 boleh Dok ya? Iya, mantu saya harus donor darah. Sama dengan putra-putri saya waktu minta ulang tahun Sweet 17 itu kan dirayakan. Saya janjikan saya rayakan, tapi harus donor darah. Jadi potong kuitarnya di
PMI. Dua putri saya sama santri-santri saya yang sudah 17 tahun harus donor darah, Dok. Sehingga saya punya program jangan ngaku 17 tahun kalau belum donor darah. Ini keuntungan lainnya itu sebetulnya kalau donor itu pasti akan diperiksa kesehatannya. Betul. Apalagi pemeriksaannya kesehatan itu gratis Iya. gitu ya, Gratis tiap 2 ya. bulan. Yang apa ya? Misalnya tensi. Bukan itu, jadi pemeriksaan yang lebih ini, jadi kayak lebih detail ya? hepatitis B, ya. Saya punya pengalaman ini. HIV, kemudian Apa Cak? Pengalaman apa HIV ya, Cak? HIV. Nah, ini lucu Dok, ini Dok. Kalau ini lucu. Ya. Tadi menarik kan? Ini lucu. Saya lucu ditahan sih. Nah, sebelum nanti kita lanjut, nah kita break sebentar. Monggo silakan minum. Iya, kalian guyunya ya kerja jadi tenggorokan kering ini. Iki mau sing menarik-narik. Ya, tapi sebelum kita tambang apa masuk ke tali sana, Cak sing narik Mas? gimana yang menarik. Jadi Apa, Cak? ternyata PMI itu punya jasa besar terhadap Cak Jadi Kalajabu. Oh. Karena kalau misalnya Cak Jadi nggak donor darah, Iya. mesti no akal ya. Oh. Mbeti ya Cak ya, mbeti ya. Karena sing donor darah mesti wong alim-alim. Karena nek nakal itu terdeteksi. Iya. Bukan begitu ya, Dok ya? Betul ya. Boleh gak lucu ini. Terus dibongkar di sana. Bener Dok. Iya Dok ya. Tadi tuh loh pola hidupnya Dok ya. Iya, dokter, mungkin secara psikologis ya, orang yang donor itu berubah nggak ya? Karena dia harus menata hidupnya kan. Ya, betul sekali. Memang Iya. secara psikologis ya, dia akhirnya seperti itu. Karena Iya. iya, apalagi kalau bolak-balik ditolaki gitu ya. Wah, ini dia pasti ada sesuatu ini kan gitu ya. Kayak apa? Kadar hemoglobin aja gitu kan. Orang tuh udah banyak, terutama wanita itu kan, kadar HB itu kan. Mereka susah sekali tuh, HB-nya rendah ditolak bolak-balik. Kenapa ini saya harus apa? Padahal istirahat sudah cukup ya. Coba pola makan. Karena kadang-kadang kalau yang namanya wanita tuh kan takut gemuk ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi akhirnya makannya dia diet atau bagaimana sehingga HB-nya rendah. Nah, seperti itu. Iya betul. Dua putri saya itu kadang-kadang beberapa kali ditolak karena HB-nya nggak memenuhi syarat. Ya diet karena diet Dok. Nah, artinya PMI secara tidak langsung ikut mengkampanyekan hidup sehat bagi warga masyarakat ya, Dok ya. Ya, betul Dengan pola sekali. donor darah ini, Dok ya. Hidup sehat dan perilaku sehat. Seri Perilakunya gak aneh-aneh kok Cak Jadi Nah, aneh-aneh. seorang entertain yang benar-benar tak kagumi ya gitu. Kan nakal ya. Karena takut terdeteksi. Iya. Lucunya. Jadi saya ketika menjelang 75 ya atau setelah kisaran 75 kali Dok, itu saya ditolak. Oke. Iya, ditolak karena hasil pemeriksaan lab di PMI Embong Ploso itu walaupun sekian 0% Dok ya, itu bisa terdeteksi loh kalau di lab PMI. Kalau di yang lain mungkin belum. Saya dinyatakan kena hepatitis C. Darah saya ada virus hepatitis C. Lah, dokter kemudian karena saya entertain, anggapannya ya itu apa gak kena ini gak kenapa Dok. Iya mau ngomong kan sungkan loh Ditutup-tutupi. iya ditutupi Dok apa Dok kok bisa kena hepatitis C Dok ya mohon maaf ini biasanya dari pergaulan bebas wah ru aku ini aku ru mengarah kemana gini. Enggak Dok, saya enggak. Karena sejak saya donor darah itu pola hidup saya tata Dok. Saya enggak berani neko-neko. Iya, kalau enggak gitu dari mana ya? Nah, jadi saya dikira entertain pelawak itu seneng kelayapan. Oh, plus-plus dulu Cak. Di kampung itu kan plus gitu. Jadi akhirnya saya sampai demi Allah Dok, saya enggak mau Dok seperti itu Dok. Wong satu saja nggak habis-habis Dok gitu kan. Iya. Akhirnya ditelusuri ketemu Dok. Dan ini bermanfaat untuk yang lain, untuk sahabat-sahabat pendengar dari Trijaya. Apa itu? Kemungkinan besar itu ketika kita potong rambut, kemudian apa? Dikerok, iya kan? Siletnya yang keroknya itu kan nggak ganti dia. Habis ngerok satu, dua ke orang lain, lah nggak sterilnya itu kata dokter bisa. Sejak saat itu saya sudah nggak mau dikerok. Kalau memang mau dikerok ya bawa silet sendiri. Oh iya, dikerok kan pakai koin biasa Cak.
Plesetan. Sri Mulat iki. Iya, lucu kuduan. Esok itu harus lucu dok ya, kaki. Supaya otot peristaltik kita. Mutilasi. Supaya tambah lapar. Iya. Ahli mutilasi kok medeni ya, enggak bahaya tadi ya. Iya. Ya dok, ini kalau dari sisi apa tadi mau? Cak kebahagiaan, Cak. Ini bisa meningkat ya kalau kita hormon ya, dokter ya. Ya, istilahnya orang itu kalau sudah berbuat kebaikan, nah itu secara tidak sadar gitu, pasti akan timbul ya rasa bahagia, rasa senang. Kayak kita nyumbang duit gitu aja. Cuma 2.000 rupiah gitu aja rasanya sudah ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Iya. Jadi saya secara 122 kali. Iya, saya itu ketika donor pasti saya minta ke petugas, tolong difoto, tolong di video. Nah, ketika saya bisa menyampaikan saya saat ini donor darah sekian, ngajak yang lain-lain, itu rasa kebahagiaannya luar biasa. Nah, kata Dokter Wande pernah dalam satu perbincangan dengan saya, ketika perasaan gembira itu muncul juga yang namanya hormon endorfin, gitu, hormon dopamin, katanya Dokter Wande. Dopamin, endorfin, bukan saya yang, saya hanya tahu namanya saja. Tapi ada puncak dari kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu ya. Iya, hormon kebahagiaan itu luar biasa. Sehingga ketika kita sama istri, sama anak, kemudian menjaga keharmonisan dengan istri, wah itu luar biasa hasilnya itu. Oh iya. Bener. Itu mungkin ya yang menjadikan Cak Jadi ini awet nom ya, karena ya dok ya mungkin ya, karena unsur hormonnya keluar terus itu dia. Jadi cocok pengen kawin mana ada bahaya. Enggak. Saya penganut satu istri 4 rasa. Benar. Saya iya. Jadi istri itu harus punya 4 rasa bahkan lebih. Katakan kalau malam Selasa itu memberikan rasa belewah. Rebu gitu rasa apokat. Sehingga terbangun suasana yang romantis dan variatif dong. Kok ke situ gitu. Apa mana rasa bayar? Samping yang perlu diketahui gitu ya. Intinya adalah kebahagiaan tadi. Iya, kebahagiaan rasa tadi. Bangga, rasa bahagia, bisa menolong sesama itu luar biasa. Jadi kalau kepingin bahagia dok ya, boleh saya mengajak kepingin bahagia, ayo donor darah. Ayo rek donor gitu. Kalau saya ngono. Iya, kalau saya nih kemana-mana saya pakai ini. Cuman nek kadang-kadang ambune gak enak ya karena mek situ. Oh ngono ta. Iya, dokter Wande banyak. Ya dok, dalam rangkaian hari donor darah ini apa yang kemudian dilakukan oleh PMI Kota Surabaya, dan sejauh mana kemudian PMI menggait lah, mempertahankan eksistensinya khususnya di kalangan anak-anak muda sekarang donor muda. Ayo donor. Jadi kegiatannya sebetulnya memang sudah rutin kita lakukan ya. Jadi kalau untuk hari ini memang kita ada acara ya, istilah di kantor itu ada acara untuk seremonial peringatan donor darah, dan ada juga pertemuan dengan Bank Darah Rumah Sakit. Oh gitu. Iya betul, hari ini. Nah itu juga untuk kita saling bisa berkoordinasi gitu ya, kita untuk memperlihatkan pada mereka bahwa donor darah itu sangat begitu pentingnya gitu ya, sangat dibutuhkan sekali gitu. Nah untuk mencari seorang pendonor darah pun tidak mudah, tidak mudah untuk memberikan suatu pengertian gitu. Tetapi dibantu oleh relawan gitu ya. Betul sekali. Alhamdulillah ada penggerak-penggerak dari KSR, PMR gitu ya. Karena sudah beberapa kali itu tempat kita tuh didatangi oleh sekolah-sekolah gitu. Bahkan dari playgroup dari TK tuh loh datang. Mereka tuh pingin tahu gitu ya. Pingin tahu. Jadi kan dari belum boleh donor ya, itu, jadi pingin tahu saja. Iya, pingin tahu. Jadi udah dari kecil aja sudah ditanamkan bahwa ini loh donor darah, membantu sesama dan sebagainya. Pantas ya Cak ya, kalau jalan Embong Plosen paling ramai ya. Paling ramai. Iya rame terus Pak. Rame ya. Iya. Ada kegiatan nggak ada kegiatan tetap ramai ya. Apalagi melibatkan instansi-instansi ya yang biasanya mereka diharuskan rutin di situ ya. Betul. Tentu juga butuh semacam ini dokter ya. Semacam edukasi seperti yang disampaikan Cak Jadi bagaimana kemudian masyarakat ini gak wedi donor. Kadang orang-orang berprediksi bahwa waduh donor
jarumnya gede, wah cocok jarumnya nggak ganti dan lain sebagainya. Kalau BMI Surabaya gimana ini? Jadi jangan khawatir ya. Donor. Jadi jangan takut lah, jangan khawatir kalau untuk donor darah bahwa kita sudah melakukan semuanya ini dengan betul-betul sesuai dengan SOP yang ada gitu ya. Kayak seperti satu kantong, satu jarum itu hanya untuk satu orang gitu, setelah pakai pun dibuang gitu kan, tidak akan digunakan ulang gitu. Jadi jangan takut lah. Gitu ya, Dok, betul sekali. Dulu itu pernah untuk gait apa yang muda-muda, Dok, itu menjaring. Iya, menjaring yang muda-muda itu saya pernah mengadakan donor dan humor. Sehingga apa, kesan donor itu nggak ada yang menakutkan atau horor gitu ya. Iya, atau horor begitu. Ada yang sambil donor baca puisi humor, sambil donor pakai pakaian badut itu. Jadi suasananya memang suasana humoris betul. Gitu. Donor dan humor. Nah, nanti bisa diagendakan oleh Dokter Wanda ini. Jadi sebetulnya rasa takut itu kan psikis ya, mereka psikis melihat jarum, melihat darah. Nah, tetapi untuk menghilangkan itu kita sarankan pada mereka bahwa coba sih kalian berpikir ya bahwa dengan darah kalian yang berikan ini gitu ya, itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, kalau PMI Surabaya ada berapa pendonor yang terdata ini ya, dokter ya? Yang terdata untuk apa? Untuk pendonor aktif gitu ya? Pendonor rutinnya, Dok. Kalau pendonor rutin, banyak sekali ya, banyak sekali. Dan 16% itu ya dari penduduk ya. Kalau kita katakan bahwa pendonor muda ya istilahnya ya, untuk muda itu usia 17 sampai 35 tahun. Ya, itu dari bulan Januari sampai saat ini itu sudah ada sekitar 7.000 pendonor untuk usia muda itu. Ya, jadi praktis tidak krisis kantong darah gitu ya? Ya, insya Allah tidak. Iya. Jadi partisipasi masyarakat Surabaya, warga Surabaya ini cukup tinggi gitu ya, Dok ya? Sangat tinggi. Mereka itu sangat kepedulian terhadap sesamanya sangat tinggi sekali ya. Begitu ada yang butuh darah, karena kita kapan hari itu memang pernah ada kesenjangan ya, kosong gitu ya, karena golongan-golongan darah tertentu gitu. Iya. Nah, itu resus juga itu ya? Ya, begitu. Jadi begitu dia ada yang saya butuh ini gini, langsung tuh. Ya, karena kan ini masyarakat Surabaya luar biasa. Bicara Surabaya itu kan bicara spirit juga. Jadi ketika disebut Surabaya itu kan punya makna yang dalam. Surabaya itu syukur, bisa donor darah, bisa bahagia. Itu Surabaya. Jangan bilang larang, nggak enak sama dokter. Ya, jadi satu hal yang ingin kita ketahui jadi jenengan ini kan seorang entertain yang tentu di kala usia muda jadwal jenengan padat. So di sana di sini dan lain sebagainya. Sementara donor darah ini kan butuh semacam jeda waktu untuk kemudian fit dan lain sebagainya agar nanti bisa donor dengan maksimal. Gimana cara ngatur waktu jenengan? Iya, maka benar yang dikatakan Dokter Wanda itu. Jadi ketika setengah bulan atau 2 minggu sebelum jadwal saya donor rutin, itu saya betul-betul prepare. Jadi antar show yang satu ke show yang lain itu saya nggak mau mengurangi jam istirahat. Karena kalau jam istirahat itu kurang, itu biasanya tekanan darah bisa naik. Atau kemudian hemoglobinnya bisa kurang. Kalau kita kurang tidur. Nah, maka dari itu mesti ditanya. Tadi malam tidurnya jam berapa? Begitu. Nah, sehingga ketika menjelang donor itu saya akan jaga. Maka pola tidur, pola makan, pola pikir itu saya jaga dan tidak kakean pola. Itu kalau apa? Tadi kan ditanya kalau malam tidur jam berapa. Tapi nek mari cek darah, tanya nih begitu. Tadi malam tidur sama siapa? Betul. Ini perlu ini. Jadi tadi malam tidur sama siapa? Tidur bersama dengan introspeksi diri. Akhirnya menghisap pagi sampai malam itu apa yang sudah saya lakukan. Wah. Indonesia. Ya, tentu mungkin yang terakhir ada himbauan atau harapan bagi para pendonor dan ajakan bagi pendonor di Kota Surabaya kaitan dengan Hari Donor Darah Sedunia ini, Dok. Silakan. Baik, terima kasih ya dari ajang yang sangat baik hari ini. Kami sangat menghimbau kepada para masyarakat lah, terutama ya masyarakat untuk calon pendonor nih yang belum pernah donor ini, ayo mari donorkan darah Anda karena darah Anda sangat berguna dan bisa menyelamatkan nyawa seseorang seperti itu. Dan untuk para pendonor yang sudah rutin, sudah waktunya donor, ayo silahkan donor
Ya, seperti Gitu. Iya, ya, karena keuntungan donor ini cukup bagus juga ya dokter ya. ya. Jadi closing statement Wah. kampanye donor. Wah. Siapa saja yang pernah healing, pernah kemudian berwisata ke tempat-tempat terindah, bahkan ke luar negeri, dan merasakan kebahagiaan, tapi saya merasakan kebahagiaan setelah donor darah tidak bisa terkalahkan oleh yang lainnya. Iya, aku ngerti ya. Ono sembako lek dikirim oleh donor ya. Ono apa Cak, kacang hijau, ono endoke ya. Itu sing seneng ya Cak. Sekarang itu dikurangi sekarang itu. Iya, supaya apa timbul kesadaran murni begitu. Wah, luar biasa udah. Iya, ya, tapi itu termasuk fasilitas ya. Iya. Kemanusiaan. Cak Jadi. Tambahan gizi, Pak. Iya. Dokter Wande, Cak Jadi, matur nuwun Iya. rawuhipun di Hari Iya. Donor Darah Sedunia. Hari donor darah sedunia yang jatuh hari ini tanggal 14 Juni 2023. Tetap semangat Cak Jadi untuk menjadi pejuang kemanusiaan. Siap. Dokter Wande, Iya. sukses untuk aktivitasnya di PMI. Ya, Wah. siap. Pahlawan Terima sosial kasih. juga ini. Nah, apa mau jenenge? Salam Kemanusiaan. Salam kemanusiaan sampai nyawa lepas dari badan. Wah, top. KBKB kok di anu ya singkatan KB Oh, angel, Cak. ya. Ya wis, matur nuwun sangat Cak Jadi kalau Japo atas waktunya hadir dan rawuh di Studio MNC Trijaya. Dokter Wandai, terima kasih banyak. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini meskipun tempatnya jauh ya. Jalan Embong sama Embong Peloso ke Taisna Tinggal Sution. mencolot. Oke, terima kasih sekali lagi dan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya.